Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita. Ya, rutinitasnya agak panjang sedikit ya Bapak Ibu ya, pasca BIMTEK ini. Insya Allah dimudahkan selalu. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat kerabat tabi'in dan tabi'in yang rela memperjuangkan nurul Islam dari dalam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, izin Bapak Ibu yang saya hormati Pak Ali Mudin, fasilitator nasional, dan Bapak Ibu semua, teman-teman Fasda yang kami tidak sebutkan satu persatu, insya Allah kebetulan kami rekam ya untuk kegiatan kita hari ini, izin karena harus melaporkan ke BBGTK, dan ini sebagai informasi awal bahwa agenda kita ke depan itu ada nanti sebentar dijelaskan oleh Pak Ali rangkaian seperti apa, dan hari ini adalah kita melaksanakan kegiatan refleksi untuk persiapan pelaporan dan OJL 4 Pak Ali ya, begitu ya. Ya, Ya, OJL 4 yang nantinya itu dilaksanakan adalah kegiatan praktik baik atau berbagi praktik baik dengan rekan-rekan di satuan pendidikan. Tetapi ada informasi yang lebih urgent, yaitu berkaitan dengan kegiatan MONEF dari atau pendampingan dari tim Fasnas dan BBGTK kepada teman-teman Fasda yang ada di kabupaten masing-masing. Jadi insya Allah agendanya akan disampaikan oleh Pak Ali terkait dengan teknisnya seperti apa nantinya. Mohon Bapak Ibu kita simak sama-sama sehingga informasi ini bisa tercover dengan baik oleh kita semua, dan bisa disampaikan juga ke teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin tidak sempat join bersama kita. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan ke Pak Ali Mudin untuk menyampaikan isi informasi atau men-share informasi terkait dengan kegiatan kita hari ini. Dan kedua, Bapak Ibu, pada sesi ini juga nanti kita setelah Pak Ali akan dilangsungkan untuk kegiatan berbagi ya, dalam bentuk merefleksikan kegiatan Bapak Ibu kurang lebih melewati di dua jurus yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Baik, saya persilakan ke Pak Ali, silakan Pak. ya. Terima kasih Pak Irsan. Siap. Eh, Terima kasih Bapak Ibu guru BK hebat. Alhamdulillah ini merupakan pertemuan ketiga secara daring untuk membahas terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk yang ketiga. Sebenarnya untuk agenda kita pada hari ini ada tiga. Yang pertama adalah refleksi terkait dengan implementasi pelaksanaan dua jurus yang kalau kita di LMS ini sudah boleh kata hampir keseluruhan sudah melaksanakan dua jurus itu. Kemudian untuk agenda kedua kita pada hari ini adalah terkait dengan penyusunan laporan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan rencana kegiatan pelaksanaan diseminasi di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk refleksi mungkin terkait dengan bagaimana pelaksanaan dua jurus itu. Kalau kemarin kan kita di Zoom kedua itu kan kita sudah membahas tentang refleksi terkait dengan jurus pertama. Jurus kedua saya rasa untuk hal-hal yang mungkin menjadi acuan Ibu untuk di LMS itu kan terkait dengan penguploadan tugas atau apa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diupload terkait dengan pelaksanaan implementasi dua jurus itu. Kemudian terkait dengan pelaporan, jadi apa yang kita lakukan hari ini, saya bersama Pak Irsan, nantinya Fasnas yang akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu yang ya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai titik sekolahnya, itu nanti kegiatannya sama seperti ini. Jadi terkait
dengan refleksi, kemudian bagaimana pelaporan dan bagaimana rancangan pelaksanaan berbagi praktik baik. Jadi kemarin Pak Irsan sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu tolong yang belum melakukan berbagi praktik baiknya dulu lakukan. Tapi memang kan seharusnya jadwal itu kan di minggu keempat. Ini kan kita baru ketiga sebenarnya, cuma ada beberapa pasda ya mungkin di kelas lain yang kami lihat ada informasinya juga bahwa mereka sudah melaksanakan itu. Jadi alurnya itu nanti setelah pendampingan oleh Pasnas di sekolah Bapak Ibu atau Bapak Ibu sudah ketemu di titik yang ditentukan oleh Pasnas, baru Bapak Ibu melaksanakan berbagi praktik baik di satuan pendidikan masing-masing. Jadi teknisnya nanti itu Pasnas akan datang berkunjung ke 4 titik yang titik itu nanti Pasnas yang akan menentukan di titik mana. Nanti Bapak Ibu yang tidak di bukan sekolahnya sebagai titik nanti akan bergabung. Jadi nanti Bapak Ibu Pasnas yang mungkin yang karena sebenarnya sudah ada pembagian dari BPGTK, kebetulan saya sama Pak Irsan itu ditempatkan di Lu Utara. Kemudian untuk di kelas kita 2D itu ada beberapa yang saya tahu ada Pak Rapetang yang akan mendampingi di Wajo. Kemudian ada Bu Hera yang akan mendampingi di Sinjari. Kemudian untuk Bulukumba itu Pasnasnya dari Bulukumba sendiri. Itu aja dari Bantaeng. Jadi mereka itu akan membagi 4 titik di kabupaten yang sama. Jadi Pasnas saja yang misalnya ada yang bergeser ke luar dari tempat kami, misalnya saya Makassar, tapi kami tidak tempatnya di Makassar karena di Makassar banyak Pasnasnya. Kami dialihkan di tempat lain, di kabupaten lain yang tidak ada Pasnasnya. Jadi itu nanti mereka sistemnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang mungkin akan ingin diketahui oleh Pasnas sama dengan kami hari ini bahwa bagaimana refleksi bagaimana pelaksanaan. Jadi terkait dengan refleksi, bagaimana pelaksanaan jurus 1 dan 2, apa kendalanya, bagaimana Bapak Ibu mencarikan solusi atau jalan keluar dari kendala yang didapatkan pada saat implementasi 2 jurus. Kemudian terkait dengan pelaporan itu ya sebenarnya sudah banyak yang beredar, pernah juga saya share di grup terkait dengan pelaporan itu. Modelnya sebenarnya karena Pak Ibu Hera dari BGTK pernah mengatakan bahwa ada di LMS, tapi kami cari tidak ada contoh laporannya. Jadi untuk itu Bapak Ibu silakan mencari saja modelnya seperti apa, yang intinya di dalam laporan itu ada latar belakang, kemudian kapan pelaksanaannya, apa hasil yang dicapai, kemudian bagaimana rancangan kegiatannya yang sudah lakukan, misalnya dengan model ARKA. Jadi itu masukkan saya di laporan semua. Jadi bisa dalam satu laporan itu digabung saja, bisa juga secara terpisah. Jadi itulah laporan itu nantinya Pasnas akan datang ke sekolah Bapak Ibu, itu nanti dia akan cari. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah ditentukan titiknya oleh Pasnas, nanti beberapa ibu yang akan bergabung ke situ ya, jadi dibawa gitu laporan tak. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang nanti akan mempresentasikan.
Jadi mempresentasikan bagaimana bentuk laporannya, kemudian bagaimana persiapan misalnya PTT-nya untuk nanti dibawa di berbagai praktik. Jadi ada penyamaan persepsi dari Pasda yang satu titik sekolah itu nantinya itu setelah mendapatkan pendampingan dari Pasnas ya nanti Pasda yang akan berbagi praktik di sekolahnya masing-masing. Jadi itu untuk sementara itu barangkali yang bagus barangkali kalau kita diskusi lebih lanjut Pak Irsan. Baik, terima kasih Pak Ali, Bapak Ibu semua. Itu sekedar informasi awal berkaitan dengan kegiatan kita nantinya ya Bapak Ibu. Perlu kami tekankan di kegiatan ini bahwa teman-teman yang saat ini sudah melaksanakan kegiatan praktik baik mungkin karena terlanjur kemarin, tapi tolong disiapkan ya kalau seperti itu kondisinya, tetap laporannya Bapak Ibu tetap dibuat. Untuk laporan Pak Ali sudah sampaikan tadi ya, yang pertama bahwa laporan itu format yang sebenarnya itu mungkin yang patennya tidak ada ya, tetapi kalau ada teman-teman dapat laporan yang mungkin dianggap sama dengan kelas-kelas yang lain, boleh disesuaikan saja Bapak Ibu. Karena di kegiatan nanti di OJL 4 untuk berbagi praktik baik atau ini salah satunya sebelumnya itu Bapak Ibu akan dilaksanakan pendampingan oleh BPGTK dan Fasnas. Itu yang perlu Bapak Ibu siapkan administrasi laporan. Itu pertama kegiatan 2 jurus tadi Bapak Ibu, jurus 1 dan 2 atau 2 jurus ini yang Bapak Ibu sudah lakukan mulai dari LPL-nya, pelaksanaannya apa saja dan Bapak Ibu sudah lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu juga punya dokumentasinya semua ya. Itu boleh dalam bentuk laporan yang dibuat. Kan di laporan itu kan pelaksanaannya ada semua. Misalnya hari apa pelaksanaannya dari kelas A, kelas sekian untuk 1 jurus. Kelas berapa, 2 jurus keduanya di kelas mana. Itu pelaksanaan semua secara rinci bisa digambarkan di dalam laporan Pali ya. Begitu Pali. Nanti coba dibagi saja kalau misalnya ada yang nanti coba di-share. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu mohon mempersiapkan diri ya dengan baik karena tapi jangan terlalu tegang lah, santai saja. Karena posisinya Pasnas yang Bapak Ibu temui di kelas itu tidak dampingi Bapak Ibu di kabupaten masing-masing atau di satuan pendidikan masing-masing. Tetapi kuncinya adalah silakan disampaikan saja sebaik mungkin bahwa inilah kegiatan yang real kita laksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini karena dia kan butuh data mana pelaksanaannya Bapak Ibu sudah siapkan belum. Nanti di situ Bapak Ibu harus yang paling inti adalah mempersiapkan slide presentasi atau bahan tayang yang Bapak Ibu coba akan bagi praktik baik ke teman-temannya itu sebelum pada saat pendampingan itu akan dikonfirmasi oleh pihak yang mendampingi mana slide-nya mohon disiapkan memang Bapak Ibu ya sebelum pelaksanaan pendampingan. Karena informasi bahwa pelaksanaan pendampingan itu kemungkinan dilaksanakan itu tanggal 14 sampai 22 paling ya. Ya, bulan ini Bapak Ibu. Jadwalnya ya. Jadi mohon dipersiapkan diri baik-baik Bapak Ibu. Kalau gambaran umum intinya tadi Pak Ali sudah sampaikan per kabupaten itu Fasda yang mendamping masing-masing kecuali kabupaten yang disebutkan oleh Pak Ali. Kalau teman-teman dapat ini beliau penanggung jawab yang kegiatan ya Ibu Hera di Sinjai. Jadi silakan Bapak Ibu yang di Sinjai mudah-mudahan saya yakin dan percaya pasti bisa Bulukumba juga, Bantaeng dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kalau Sidrap aman dan seterusnya. Wajo ya ada juga teman-teman dari Fasnas yang lain yang mau dampingi. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin kita masuk kepada sesi sharing ya untuk refleksi kegiatan OJL 2 kemarin 1 dan 2 Bapak Ibu gimana tuh terkait dengan kegiatannya. Kami persilakan ke Bapak Ibu. Baik. Oke. Pak Pardi silakan Pak Pardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk di sesi refleksi, maka dulu mengulang kembali yang disampaikan tadi sempat ada yang salah tangkap Kak. Baik. Pertama, jadi sebelum nanti kegiatan terpusat di kabupaten dan ditentukan oleh Fasnas, maka calon Fasda itu harus mempersiapkan laporan. Ya. Betul. Ya begitu Pak D? Nah, kemudian laporannya dibawa nanti di kegiatan kita untuk diseminasi ceritanya praktik baik, gitu deh. Ya. Setelah itu kemudian kembali setelah itu melakukan lagi praktik baik di sekolah masing-masing. Iya, Pak Pardi, saya sedikit Pak Pardi ini supaya tidak ini, saya langsung potong saja izin. Pak Pardi, jadi teman-teman berbagi praktik baik itu
pasca pendampingan. Begitu Pak Ali ya? Pasca. Pasca pendampingan. Jadi teman-teman melaksanakan kegiatan pendampingan pendampingan dilaksanakan oleh Fasnas dan BPGTK itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan berbagi praktik baik. Untuk Bapak Ibu saat ini yang siapkan adalah dokumen laporan yang Bapak Ibu sudah lakukan di OJL 1 dan OJL 2. Itu. Jadi itu yang nantinya diminta oleh BPGTK dan Fasnas yang mendampingi Bapak Ibu. Nah, mulai dari slide-nya Bapak Ibu untuk persiapan berbagi praktik baik, itu sudah dipersiapkan, sudah disiapkan. Yang kedua, laporan pelaksanaan kegiatan OJL tadi. OJL 1, OJL 2, mulai dari RPL, dokumentasinya ada tidak, kegiatan apa saja Bapak Ibu, kendalanya apa, dan seterusnya. Itu yang Bapak Ibu persiapkan ketika melaksanakan kegiatan pendampingan. Contoh yang lanjut, yang kedua Pak Pardi. Contoh ini ya, Pak Pardi di Sidrap. Di Sidrap itu anggaplah ada 4 titik. Pak Pardi ada di titik pertama. Itu Pak Pardi adalah sekolahnya Pak Pardi di situ dijadikan titik pertama. Maka di titik pertama itu ada beberapa kegiatan, ada beberapa teman Fasda yang gabung di titik itu. Misalnya 2 orang atau 3 orang. Nah, itu yang dikunjungi oleh Fasnas yang nanti akan periksa laporannya Bapak Ibu. Begitu juga di titik 2, titik 3 dan seterusnya. Begitu Pak. Izin dulu. Perjelas lagi Pak. Iya, silakan. Jadi nanti ini dia hanya pendampingan, Iya. tidak melakukan kegiatan diseminasi. Tidak, karena sebelum diseminasi ini dilaksanakan. Begitu Pak. Karena kemarin yang kami pahami, karena dari Fasnas di sini, yang kami pahami bahwa nanti kumpul di satu sekolah untuk SMA, kemudian melakukan mikir di situ diseminasi, ceritanya gabung, bisa mikir nanti bagi-bagi materinya, ternyata bukan begitu deh. Iya. Izin Kak, izin. Iya, silakan. Iya, siapa dulu? Mau Sangga atau apa Bu? Terkait dengan Pardi dulu, Pardi tadi. Oh iya, bentar Bu Antia. Satu-satu Bu Antia. Begini Pak Pardi, silakan. ini waktu kami melaksanakan Zoom dengan BPGTK, di situ simpan siur ke pemahamannya teman. Pasnas. Ya. Jadi teman-teman Pasnas itu sebagian besar menganggap bahwa nanti pada saat diseminasi dengan guru di satuan pendidikan itu nanti Fasnasnya yang ada di situ. Jadi jadi itu kami mencoba untuk menanyakan kembali ke Bu Hera bagaimana nanti ini, apakah kami harus ada di situ pada saat mereka berbagi praktik baik. Dia bilang tidak, yang kita lakukan adalah mendampingi untuk rancangan pelaksanaan berbagi praktik baik. Jadi slide yang pada saat kami datang misalnya Bapak Ibu memperlihatkan, oh ini laporannya, oh ini sudah oke. Kemudian slide-nya akan ditampilkan. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditambah, diperbaiki, disitulah perannya Pasnas. Jadi Bapak Ibu yang lain yang bergabung di sekolah itu nanti akan mengikuti itu. Nanti dibawa pada saat Bapak Ibu di sekolah masing-masing untuk berbagi praktik baik. Itu. Jadi kami melakukan sebelum kami melakukan pendampingan sebelum kegiatan Fasda itu melakukan bagi praktik baik. Ada pertanyaan saya sama Bu Hera kemarin. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang sudah melaksanakan berbagi praktik baik, karena kan intinya kalau misalnya dia sudah melaksanakan praktik baik, kemudian kami datang di sekolah itu juga dan pesertanya guru itu juga, kan double Jadi bilang Bu Hera, tidak apa-apa, anggap saja mereka itu belum melaksanakan. Jadi tetap dilaksanakan pendampingan. Kalau misalnya mau mengulang, silakan. Kalau misalnya kesulitan untuk mengulang, itu saja. Intinya kan mereka berbagi praktik baik itu terkait dengan 2 implementasi jurus itu. Artinya bagaimana keberhasilannya, apa kendalanya, itu kan yang perlu dipahamkan sama guru-guru bahwa seperti inilah yang manfaat jika saya memberikan
nanti Bapak Ibu misalnya melaksanakan asesmen, manfaatnya seperti apa. Jadi itu intinya. Jadi di situ sangat jelas sekali Bu Hera mengatakan bahwa tidak masalah jika mereka sudah melakukan berbagai praktik baik. Tetapi kalaupun misalnya mau mengulang dari rancangan atau setelah mendapatkan informasi dari Fasnas ya tidak masalah. Ya itu. Ya silakan Pak. Izin Pak melanjutkan Pak Pardi. Silakan Pak. Ya. Oke banyak. Bu Anti Jadi sebentar. saya ini sama Pak Pardi ini Pak menyiapkan kue khas Sinjai sama Pak atau sidrap saja di. Iya. Kalau itu teknisnya Pak. Cuma saya ini kecewa karena Pak Irsan sama Pak Alimuddin bukan ke Sinjai. Aduh, udah jadi potong sapi betul. ini. betul Pak Nah, itu. Pak Amir. Padahal ini saya sudah janjian sama Ya, Bu Rukaya, Bu Anti, Pak Isan, sama Bu Salawati. Mau dibawa jalan-jalan ke Lelo dan tidak jadi. Aduh, itu lagi. Aduh. Seandainya musim durian Pak di Teluk Limpue kesini Pak, Ki. lanjut, Pak. Kalau musim durian nih. Lanjut balik Pak. Itu kemarin kami minta seperti itu. Beberapa Fasnas minta bahwa yang mendampingi sebaiknya Fasnas sendiri karena mereka kan sudah secara emosional sudah ada ya hubungan baik. Kemudian mungkin kita tidak terlalu canggung lagi jika orang baru ternyata alasannya BPGTK itu biarkanlah Fasda itu mendapatkan informasi mungkin yang ada informasi tambahan karena ya mungkin dari BPGTK memahaminya bahwa mungkin ada beberapa Fasnas yang istilahnya terkadang tidak sama persepsi. Izin melanjutkan Pak. Silakan. Ini mulai serius ini tadi bercanda. Apa namanya? Kan di sini kan di sini ada SMP sama ada SMA. Mungkin itu dibagi di 4 titiknya itu masuk SMP SMA. Iya. Kemudian besar harapan saya ini sama teman-teman melalui Pak Alimuddin, Pak Irsan sebagai Fasnas. Kami ini semua anak bimbingan mungkin kecewakan Ki. Ya. Apalagi Bu Hera mau datang, jadi kalau ada misalnya bentuk laporan dari temannya lain bisa dibagi sebentar supaya kelihatan, misalnya nantinya ini kita didatangi betul-betul. Kalau saya ini Pak, mau kecewakan Ki, mau terbaik. Wow, keren. Berhasil Ki Bapak Fasnasku bimbing Kak. Nah, jadi besar harapan apapun, maksudnya besar harapan kalau ada contoh dibagi di grup sebentar, misalnya laporannya apanya, siapa tahu ada PPT yang bisa the best lagi, bisa diubah-ubah sedikit untuk dibagi ke kami juga, teman-teman juga yang lain. Maksudnya kita di sini kan ground mindset, maksudnya kalau ada yang bukan Ki saingan, tapi teman kolaborasi Ki, bagi-bagi yang nuta seandainya saya ada bukan sedikit cuma tidak ada, cuma minta ini. Jadi bentuknya Pak nanti datang saja ke sekolah, jalan-jalan, lihat periksa ini setelah itu balik. Setelah itu kita lagi berpraktik baik. Ya. Dipahami Pak, cuma itu tadi kecewa bukan Pak Irta paling mungkin. Mau Pak jangan itu apa yang dibutuhkan dalam nanti kunjungannya Bu Hera, betul kalau ada dibagi Pak, supaya kami ini semua anak bimbingan mau berhasil semua, mau bilang sukses semua. Kasih Pak. Iya. Jadi terkait dengan laporan itu, saya langsung Pak Irsan ya. Silakan Pak. Jadi ini kan ya ada intinya saja bahwa di dalam laporan itu ada dokumentasi, ada lampirannya terkait dengan RPL, yang ada arkanya di dalam, kemudian waktu pelaksanaannya, alasan memilihnya, ya ada yang beberapa yang
yang beredar itu ya, tapi ini ya nanti kita coba cari tahu juga yang sebenarnya, karena Bu Hera pernah menyampaikan ada contohnya di LMS, tapi kami belum pernah dapat. Bagaimana nih Pak Irsan? Pak Irsan juga pernah lihat beberapa contoh, tapi belum kami sepakati sebenarnya, karena ada yang buat laporan itu implementasinya bukan ke siswa tetapi Iya, ke ke guru. guru-guru. Iya, Jadi gini, untuk bahan tayang nanti itu ya itu mungkin masuk di situ bagaimana misalnya kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan implementasi itu ya ditambahkan di situ. Ya. baik, Tambahkan. Silakan Pak. iya, baik, sedikit. Pak Sam. Ya, baik Bapak Ibu, sedikit ya mungkin untuk baiknya biar tidak ini seperti Pak Amir sampaikan, mungkin supaya tidak ngambang juga informasinya. Insya Allah Pak Ali mungkin sebentar kalau kita sudah selesai dari Meet, kita komunikasi nanti sudah itu, kalau memang mau di share yang itu dipakai untuk teman-teman mempersiapkan itu mungkin lebih bagus ya, sehingga langsung di-clearkan oleh teman-teman ya. Itu untuk laporan saja, format laporannya Bapak Ibu silakan diubah. Kalau jika memang itu laporan yang kami sepakati itu dan koordinasi dengan BPTK dan bisa boleh Bapak Ibu pakai itu, dan silakan diubah, tolong jika diedit Bapak Ibu tetap diperhatikan satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu sesuai dengan format yang ada dalam situ. Misalnya sebentar kalau kamu sudah share itu untuk laporan, sehingga Bapak Ibu tidak pusing untuk melaksanakan lagi atau menanyakan kembali terkait dengan laporan model seperti apa. Yang kedua Bapak Ibu, kami tegaskan bahwa yang pertama RPL-nya 2 jurus itu tetap ada, karena kami di awal dengan Pak Ali sudah sampaikan bahwa implementasi 2 jurus ini bukan ke guru tapi ke siswa. Maka dari itu Bapak Ibu, pelaksanaan kegiatannya Bapak Ibu di siswa itu tanggal berapa jumlah siswa dan seterusnya Bapak Ibu boleh gambarkan di dalam laporan tersebut secara deskriptif. Nanti untuk RPL, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, dokumentasi lain yang dianggap perlu boleh dilampirkan semua di dalam satu dokumen. Nanti Bapak Ibu itu yang dijadikan acuan bahwa Bapak Ibu akan diperiksa oleh BPGTK dalam kegiatan pendampingan, di mana isi pendampingan itu salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan coaching juga Bapak Ibu, coaching dengan Fasnas. Jadi ada sesi coaching di situ Bapak Ibu. Jadi kalau coaching Bapak Ibu ceritakan apa yang terjadi, kendalanya apa yang Bapak Ibu lakukan ketika terkendala, itu sesuai dengan gambaran yang Bapak Ibu tuangkan dalam laporan. Itu. Jadi kuncinya di situ, coaching saja Bapak Ibu nanti pada saat pelaksanaan pendampingan. Itu poinnya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk kegiatannya Bapak Ibu hari ini tuh sebenarnya selain refleksi ya itu Bapak Ibu boleh berbagi terkait dengan pelaksanaan kegiatan apa yang Bapak Ibu ingin lakukan ke depannya di persiapan untuk berbagi praktik baik. Nah, kalau pendampingan kan saya kira itu sudah kami sampaikan di awalnya bahwa nanti ada monef atau pendampingan dari pendampingan dari teman-teman Fasnas. Seperti itu Pak Aliyah mungkin. Pak siapa tadi? Pak Sam belum. Oh ya, Pak Sam dulu Bu Antia, bentar ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kembali kita mendapat pencerahan dari Fasnas. Kemudian alhamdulillah Sinjai juga sudah siap membawa Ibu Hera ke Pelilangan. Iya, jangan sampai batal Pak. Anda janji Pak, Anda janji kalau Ibu Hera, kalau Pak Irsan paling muting, pasti nih. Kalau begitu aku lapor ke Ibu Hera bahwa beda-bedakan sih. Ini kegiatan Pak toh, ndak dibebankan jika ndak kepasti dah. Ndak cuma kalau Pak Irsan sama paling muting, wah insya Allah teman-teman ini semua Sinjai siap. Ya, oke lanjut. Salah nanti Bu Hera bawa transport itu ke sana. Baik, ya saya lanjut. Silakan Pak. Saya meyakini Sinjai sebenarnya sudah lengkap semua laporannya, apalagi memang orang hebatnya Sinjai yang hadir jadi Pasda. Saya justru berpikir begini, kedatangan Ibu Hera, apalagi dia orang Buddha Suara, kita manfaatkan untuk menggali ilmunya, bahwa yang seperti apa sebenarnya yang diharapkan. Kita lebih banyak bertanya ke beliau, dan kalau perlu jangan terlalu banyak melaporkan kelebihan yang kita lakukan, kecuali dia minta. Iya, betul. Supaya kita mendapatkan ilmunya, karena kalau kita melaporkan kelebihan, akhirnya disembunyi ilmunya.
lewat itu kita akhirnya bisa, setelah beliau pulang kan, Bapak yang baru mau melakukan praktek pasti lengkap nih karena ungkap nih semua ilmunya Bu Hera. Ya. Kalau saya modelnya begitu, kalau ada pendamping dari ini saya pura-pura tak tahu, sehingga dia mengeluarkan semua ilmu jurus-jurusnya, pada akhirnya kita bisa kolaborasi memberikan yang terbaik. Itu yang saya minta, mungkin Sinjai santai saja, yang penting kecewa kini tidak ada, paling mau di Pak Irsan. Siap, Iya siap. Pak Ketua, ilmu baru ini Pak Ketua, siap. Iya, insyaallah santai saja. Tidak di Bu Hera itu. Iya, Ada yang paling betul. mau dibisi-bisi sama Pak Irsan. Betul, betul. Iya. Insya Allah. Itu saja barangkali. Baik. Ya, insyaallah saya yakin Iya. semua. Saya juga ada model laporan pernah aku dapat. Iya, betul Pak Sam. Yang itu yang di BK, mungkin sudah bergabung ke semua di BK nasional itu. Belum Pak. Oh iya, nanti mudah-mudahan saya ingat hari Senin ada kayaknya filenya sama saya. Saya sudah edit sebagian. Cuma dia model PDF kemarin. Oh. Bagus kayaknya, lengkap itu laporannya, Pak. Iya. Nanti ini Pak. Iya, saya coba cek. Saya kira bergabung semua di apalagi lah guru BK nasional, jadi pasti ada semua itu file. Oh iya. Oh iya. Nah, Itu Papa. saja barangkali. Baik. Terima kasih. Insyaallah, Jai, oke. Siap, terima kasih Pak Sam Warahmatullahi wabarakatuh. atas supportnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marjirianti, Pak Irsan dari tadi. Sebentar Pak Ali, bentar ya. Pak Sam, nanti untuk laporannya kemungkinannya Pak Ali nanti insya Allah sebentar yang itu kita diskusikan biar nanti di share saja supaya teman-teman pakai. Kalaupun Bu Hera bertanya nanti di lokasi, santai saja teman-teman, nanti diluruskan saja. Betul juga Pak Sam sampaikannya, itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi lebih banyak sharing, jadi coaching yang dibangun oleh Bu Hera nantinya di sana pelaksanaannya, mekanisme coaching yang dibawakan oleh Bu Hera. Baik, Bu Anti silakan. Ya, izin Pak, terima kasih Siap, banyak atas siap. kesempatannya. Tadi saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Amir, Pak Pardi, bahwa ya diseminasinya kalau Pasnas atau dari pihak BBGTK itu kita akan melakukan pengimbasan OJL itu kepada rekan-rekan guru pasca setelah didampingi, dikunjungi oleh Pasnas dan dari pihak BBGTK. Itu saja yang mau saya pastikan supaya tidak ada simpang siur, tidak ada salah persepsi di antara kami yang pasda-pasda ini. Jadi supaya agak lebih jelas bahwa diseminasi atau pengimbasan ke rekan-rekan sejawat atau guru wali dan guru mapel itu setelah dikunjungi dari pihak BBGTK dan Pasnas. Demikian saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anti. Iya, seperti itu Bu Anti ya, benar yang dikonfirmasi dan kami harap intinya, oh iya satu Bu Anti, kebetulan kan ini kan yang gabung nanti di titik sekolah masing-masing di tiap kabupaten itu bukan hanya SMA saja ya, jadi Pak Amir, Bu Anti tidak gabung bareng, bisa jadi dia beda titik, jadi bisa jadi teman-teman gabung dengan SMP juga. Jadi mohon disilakan di sharing bareng-bareng dengan teman-teman, satu pemahaman di satu persepsi supaya sejalan apa yang di-sharingkan oleh Fasnas dengan teman-teman di satuan pendidikan yang dijadikan titik-titik untuk kunjungan begitu. Pak Ali, kalau sidrap saya kira aman ya, sidrap itu satu saja Pak Ali ya, jadi sudah clear beliau. Pak Rahmat, Pasnasnya sih dari beliau yang Sidrap. bertugas. Jadi Pak Pardi yang di sidrap dengan Ibu siapa ya, itu siapkan saja ya, insya Allah jalan aman. Silakan Pak Ali, ada lagi teman-teman kalau berkaitan dengan kegiatan kita. Ya, terkait dengan pelaporan Bapak Ibu, ini kan nanti kalau ini Sinjai kan Bu Hera semua. Iya. Jadi paling tidak semua yang di kelas 2D di Sinjai itu nantinya akan ketemu dengan Bu Hera. Kalaupun misalnya ada yang kami sepakati berdua sama Pak Irsan terkait dengan pelaporan bahwa seperti ini modelnya, kalau bisa dirubah-rubah Ki Bu. Jangan Ki persis, apalagi kalau pomnya sama, hanya mengganti saja dokumentasinya sama RTL-nya. Ya kalau bisa ya bagaimana caranya ada ditampakkan, ada diedit supaya pada saat Bu Hera lihat semua pelaporan jangan sampai dia bilang kenapa ini sama kayak yang sama dari titik 1 sampai titik 5, titik 4. Iya. Insya Allah sebentar kami setelah Zoom ini nanti kami akan bicara dengan komunikasi yang Pak Irsan terkait dengan pelaporan modelnya seperti apa. Kalau untuk bahan tayangnya nanti atau PTT Bapak Ibu siapkan, bagus sih kalau misalnya ada, nanti Bu Hera nanti akan lihat seperti apa yang perlu ditambahkan terkait dengan rencana untuk berbagi praktik baik itu. Ya.
Pak sabar sedikit Pak. Ya, Begini Oke, kan Pak Pardi begini, dulu baru Pak Pak, kan Iksan. teman-teman itu rata-rata sudah nih mereka mengupload terkait dokumentasi pelaksanaan OJL 1 atau OJL 2, dan yakin Kak pasti beda-beda semua modelnya Nggak apa-apa, Ci. ya teman-teman. Harapanku sebenarnya saya Pak, bagus kayak misalnya saya itu butuh Kak sebenarnya koreksi di situ. Wah, apakah nilai cocok nih ga, atau misalnya ada perlu yang ditambahkan atau bagaimana? Ini semua yang aku harapkan. Atau misalnya kalau ada contoh yang dari teman-teman yang upload dari kelas yang paling bagus ya mungkin kemudian bisa jadikan rekomendasi buat teman-teman. Oh ini kayaknya bisa, begini nih modelnya. Urutannya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya harapannya saya Pak, supaya ketika nanti diperiksa Fasnas juga menjadi enak nih juga ceritanya. Izin Pak Pardi, sebenarnya lengkap di Pak Samsul, cuma di Japri di Pak Samsul itu nakasiki. Saya ini semua punya aku dari Pak Samsul, Pak Ketua. Dibalik. Ya kalau terkait dengan Pak Pardi, kalau terkait dengan LMS itu kan kami berdua sama Pak Irsan. Kalau misalnya, karena ini sebenarnya keluhan sama saya berdua sama Pak Irsan dengan pasnas lain di kelas yang lain, bahwa rata-rata istilahnya agak kurang yang diupload itu artinya tidak sesuai dengan yang permintaannya di LMS. Di situ kan ada dokumentasi, minimal dokumentasi yang diupload, misalnya di jurus 3 tumbuhkan resiliensi. Di situ kan yang diminta adalah rekaman atau video pelaksanaan konseling individu, kemudian ada rekaman terkait dengan pola pikir tumbuh. Jadi yang sebagaimana yang kami sampaikan di Pak Irsan, karena ini masalahnya sama boleh dikata semua pasda sama rata-rata hanya yang diupload itu RPL-nya, kemudian dokumentasinya, videonya. Intinya itu adalah gambaran minimum yang sudah dilaksanakan oleh pasda. Jadi kami menganggap bahwa intinya kami sudah bisa memberikan penilaian karena pasda sudah melaksanakan. Kecuali kalau tidak diupload, ya itu kami tidak bisa memberikan nilai. Jadi ya kami berdua lah, itu tanggung jawab kami berdua Pak Pardi terkait dengan nilai di LMS. Cuma kalau untuk Fasnas nantinya yang akan datang ke sekolah Bapak Ibu itu tidak terkait dengan LMS untuk penilaiannya. Karena mereka datang itu untuk mendampingi bagaimana pelaksanaan nantinya untuk di berbagai praktik baik di satuan pendidikan masing-masing. Iya. Ya. Jadi izin tambahan sedikit Pak Ali untuk Pak Pardi sebelum kita ke Pak Iksan ya. Izin Bapak Ibu semua bahwa kami mungkin tadi kalimatnya Pak Ali ya jelas ya, bahwa insya Allah kami berdua yang akan menilai. Jadi Bapak Ibu kuncinya adalah silakan mengupload sesuai dengan permintaan LMS, itu saja patokannya di situ. Persoalan Pak Pardi bilang tadi ini siapa tahu koreksi, supaya kami akan koreksi Bapak Ibu durasinya sampai di tanggal paling lambat 24 insya Allah. Setelah itu kami akan coba review beberapa punyanya teman-teman. Yang penting upload saja Bapak Ibu. Kalaupun nanti kami koreksi, biasanya kami langsung japri Bapak Ibu. Itu karena kami jujur saya hampir tidak mau komen di situ Bapak Ibu. Ada beberapa Fasnas yang komen tuh itu di catatan saya, tapi kami tidak komen karena saya pikir yang pertama kami japri saja supaya memudahkan Bapak Ibu untuk interaksi dengan kita langsung, biar kalau ada yang salah atau yang kurang, bukan salah ya, kurang, Bapak Ibu ayo silakan direview aja, tidak apa-apa, yang penting durasi waktunya masih ada. Itu harapan kami. Jadi kalau Bapak Ibu sudah upload, saya yakin dan percaya yang mengupload berarti tandanya beliau ingin menyelesaikan tugas. Yang belum mengupload, ayo mari kita sama-sama selesaikan tugas kita disesuai dengan permintaan LMS. Karena LMS yang nilai saya dengan Pak Ali, yang kunjungan ke lokasi tidak memberikan nilai secara lewat LMS, tapi dia memberikan penilaian dan koreksi melalui catatan
apa gambar catatan dari BBGTK yang sudah siapkan format untuk pendampingan itu, penilaian dari situ. Jadi itu yang nanti akan disampaikan ke kami sebagai fasilitator di kelas itu untuk melanjutkan ke teman-teman bila mana teman-teman melaksanakan implementasi ke teman-teman guru di satuan pendidikan masing-masing. Itu gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah mari kita sama-sama tolong OJL 1, OJL 2 laporannya di-upload saja Bapak Ibu. Silakan upload ya. Sekarang kami lagi nilai untuk beberapa poin kegiatan Bapak Ibu. Sementara jalan kami juga memberikan penilaian Bapak Ibu ya. Jadi kami harap mudah-mudahan keaktifannya teman-teman itu satu poin penting ya untuk informasi update-nya. Yang kedua di Klaro kemarin di BIMTEK itu kan kita sudah beberapa banyak penilaian mulai keaktifan, kedisiplinan, ketepatan waktu dan sebagainya itu ada semua. Ya, jadi ada juga yang jarang buka LMS tuh, itu pun terbaca Bapak Ibu, ada durasinya di situ, ada tanggalnya kalau di student. Jadi kami bisa lihat oh ini jarang buka LMS tuh, jadi ada studennya. Nah, jadi insya Allah ada 30 FASDA, mudah-mudahan semuanya tidak terkecuali ya insya Allah bisa lulus semua ke depan biar bisa berbagi dengan teman-teman semuanya di satuan pendidikan masing-masing. Baik, izin terima kasih Bapak Ibu, kita ke siapa ini? Bu Pak Iksan dulu atau Bu Rukaya? Rukaya ya, silakan. Bu Rukaya. Sinjai ini kalau saya nggak salah ya. Bu Rukaya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua pasnas dan pasna yang bergabung di sini kan panggil anak, peserta penentua dan saudara terbantu cuma semangat sampai saya ikut. Jadi begini terkait dengan bahan tayang yang mau disiapkan, apakah bahan tayang yang mau disiapkan terkait dengan pelaporan atau karena dua OJL yang coba laksanakan kan semua punya bahan tayang tersendiri. Ini bahan tayang yang nanti yang mau diperlihatkan sama Pasnas, apakah terkait dengan istilah pelaporan atau rencana untuk berbagi kreativitas rekan-rekan guru? Mohon penjelasannya. Oke. Baik, Pak Ali kita jawab atau Silakan Pak, saya tambahkan. baik, terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu izin Bu Rukaya ya, terkait dengan bahan tayang untuk implementasi untuk berbagi praktik baik, sebenarnya Bapak Ibu dia itu adalah model yang dibuat, model bahan tayang yang dibuat oleh Ibu sendiri. Desainnya adalah ambil kegiatan yang Bapak Ibu sudah laksanakan praktik baiknya di dua jurus itu. Misalnya Bapak Ibu buat slide untuk kegiatan di tahap 1 jurus 1 itu berkaitan dengan kenali potensi. Di jurus yang kedua Ibu mengambil kelola emosi. Itu nanti dikolaborasikan untuk dibuat dalam bentuk satu tayangan slide yang dimana menjelaskan tentang apa yang Bapak Ibu sudah lakukan di OJL 1, bahwa implementasi dari Bapak Ibu kegiatan cara mengenali potensi itu Bapak Ibu boleh menggunakan yang pertama menggunakan aplikasi sederhana untuk mengenali gaya belajar. Bapak Ibu boleh menggunakan. Jadi praktik baik itu artinya mengambil informasi-informasi yang Bapak Ibu sudah lakukan itu dianggap efektif, itu yang diterapkan disampaikan ke teman-teman di satuan pendidikan masing-masing. Jadi misalnya slide pertama Bapak Ibu kan kelola emosi, kenali potensi. Bapak Ibu boleh ambil beberapa slide yang tampilan di awal bahan tayang itu Bapak Ibu ambil dulu, nanti di situ baru di slide kedua atau ketiga itu Bapak Ibu ambil potong, nanti tambahkan lagi di situ di slide-nya menuliskan tentang Bapak Ibu saya lakukan praktik baik kepada siswa. Nah, mengenal potensi saya menggunakan aplikasi Aku Pintar. Di Aku Pintar itu saya menggunakan gaya belajar sama pemetaan multiple intelligence. Itu begini cara kerjanya. Itu diajarkan ke teman-teman. Boleh langsung praktek juga. Jadi Bapak Ibu berbagi praktek baik seperti itu. Sama sebenarnya kalau di siswa kita langsung melaksanakan karena alurnya jelas, arkanya jelas, di model arka kan jelas, jadi tinggal langsung di materinya sudah ada bantainya. Tapi kalau di teman-teman bagi ke teman-teman guru beda lagi versinya dengan ke siswa. Jadi silakan Bapak Ibu desain saja sebaik mungkin, kolaborasikan antara materi jurus 1 dengan materi jurus 2 yang Bapak Ibu implementasi di
sekolah nantinya. Jadi caranya bikin bahan tayang sendiri Bu ya, begitu. Jadi silakan dikonsultasi ke Fasnas yang mendampingi. Bu, saya bahan tayangku begini, kira-kira apa yang harus saya perbaiki, kira-kira di mana yang harus supaya lebih mudah dipahami bahwa saya sudah lakukan itu ini, kenali potensi, saya lakukan dengan model aplikasi ini, kelola emosi caranya itu misalnya membuat ini dan seterusnya, apakah ada yang kurang, nanti ditambahkan sama Fasnasnya untuk membantu meluruskan bahwa slide ini perlu tambahan atau kurang atau sudah cukup begitu. Jadi Bapak Ibu bikin saja sesuai dengan versinya Bapak Ibu bahwa ini saya sudah lakukan praktik baik. Contoh ini Bapak Ibu ya, ini contoh praktik baik. Kebetulan saya buat dulu itu saya praktik baik di BBGTK itu namanya cara asesmen identifikasi untuk anak berkebutuhan sederhana untuk anak berkebutuhan khusus bagi guru. Nah, jadi saya buat aplikasi itu sudah ada. Nah, di aplikasi itu lalu saya bilang cara kerjanya bagaimana. Saya bilang pertama masalah dulu, apa masalahnya, pemetaan anak berkebutuhan khusus, diseleksia kah, disgrafia, diskalkulia, autis, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, kategorinya apa saja itu ada semua. Itu di aplikasi sudah ada. Bapak Ibu cuma gambarkan secara umum. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke sini, pilih ke sini, hasilnya akan muncul begini. Itu namanya berbagi praktik baik. Sama dengan tadi, kenali potensi kan Bapak Ibu sudah praktekkan tentang Aku Pintar. Bapak Ibu tinggal ajarkan, tapi Bapak Ibu Aku Pintar ini salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk buat. Gambarkan di dalam slide-nya Bapak Ibu. Begini cara masuknya. Jadi Bapak Ibu boleh pakai, guru wali kelas, guru mapel boleh pakai, guru BK yang lain yang tidak sempat ikut, Bapak Ibu boleh gunakan seperti ini. Kepala sekolah, kurikulum, supaya mereka tahu semua bahwa ini salah satu langkah untuk berbagi praktik baik yang mudah sebenarnya. Gitu. Jadi tinggal dibuat slide. Ya Bapak Ibu ya. Nah. Bagaimana Bu Rukaya? Banyak. Iya Bu. Oh iya siap. Nanti tidak apa-apa Bu, nanti di WA saja ya. Saya atau Pak Ali. Tapi kalau saya titip pesan, kebetulan Ibu kan dari Sinjai. Saya titip pesan sama yang pakai mikrofon saja, yang di Zoom ini. Beliau nanti komunikasi dengan beliau insya Allah. Saya titip pesan sama beliau. Silakan koordinasi dengan Bu Anti dan kawan-kawannya. Ya, ayo silakan teman-teman di Sinjai. Pak Sam juga, maaf di Bulukumba. Baik, silakan Pak Sam. Untuk kembalinya karena tadi disebut bahwa ketua kelas. Siap. Saya merasa bertanggung jawab. Saya ingin satu kelas itu semua lulus dari Pasda. Amin. Oleh karena itu teman-teman yang mungkin malu-malu bertanya ke Pasnas, siap. Ayo kita sama-sama saling berbaik. Kalau ada kendala, iya, boleh kita japri masing-masing. Iya, betul. Supaya semua lulus satu kelas, karena ini tanggung jawab sebagai ketua kelas. Siap. Yang kedua, untuk slide saya ini berbagi praktik baik. Iya, betul. Di yang apapun, jurus apapun kita pakai, saya berharap di halaman pertama itu saya jujur saya tampilkan itu 7 jurus BK, bukan 7 jurus guru BK. Kenapa ini penting? Karena itu guru-guru di sekolah yang dia tahu itu untuk guru BK. Ya. Maka halaman pertama di slide kita itu dulu yang dipertegas. Karena kalau tidak dipertegas itu dia akan santai saja. Dia bilang bukan bidangku ini. Ya. Nah, itu jadi saya jujur slide pertama itu dulu. Kalau dia sudah, saya ada kurang lebih 10 menit beri pemahaman waktu saya berbagi baik-baik. Baru dia paham bahwa oh ini untuk guru wali. Bukan guru BK. Itu yang saya minta tolong di halaman awal. 7 jurus BK, bukan 7 jurus guru BK. Itu barangkali saran buat teman-teman untuk slide pertamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sam atas sarannya atau masukan buat teman-teman ya. Jadi sederhana seperti itu, Bapak Ibu ya. Silakan Pak Ali. Ya, terkait dengan slide ya ini yang tadi disampaikan oleh Pak Irsan ya begitu Mi, bahwa kita memilih jurus misalnya kenali potensi ya, kita menilai itu bahwa kita kan memilih berarti kita menganggap ini penting. Nah saya mencoba untuk mengimplementasikan dan rata-rata kan mungkin Bapak Ibu mengatakan mungkin dari hasilnya itu oh ternyata ini sangat bermanfaat, anak-anak juga paham tahu, terutama itu kalau kita misalnya memberikan asesmen kecerdasan majemuk. Ya selama ini anak-anak kan taunya oh yang pintar, yang nilainya bagus. Oh ternyata setelah melakukan asesmen, oh saya
ternyata kecerdasanku di kinestetik misalnya, karena saya suka berolahraga, saya suka misalnya kecerdasan intervensi, karena saya lebih senang kalau istilahnya melibatkan orang lain, ya itu. Jadi dari itu yang mungkin kita masukkan di slide bahwa saya melaksanakan implementasi jurus tentang kolonial potensi. Anak-anak saya minta untuk mengerjakan asesmen kecerdasan majemuk. Ternyata hasilnya anak-anak paham. Nantinya anak-anak ini mungkin akan lebih terarah dalam memilih karirnya, ya. Jadi memilih jurusan, memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya, ya mungkin anak-anak lebih terarah karena mereka sudah pahami tentang kecerdasan yang dimiliki. Jadi seperti yang tadi katakan Pak Irsa, Pak Samsul, ya silakan ditambahkan, digunakan juga slide-slide yang kami berikan pada saat itu, ya mungkin misalnya terkait dengan penjelasan kecerdasan majemuk, Bapak Ibu tambahkan. Kemudian kita jelaskan juga bahwa saya pada saat mengimplementasikan saya menggunakan konsep ARKA. Oh ternyata konsep ARKA ini anak-anak senang karena diawali dengan aktivitas, ada permainan, kemudian diminta untuk merefleksikan, kemudian di akhir itu ada implementasi. Jadi apalagi yang keempat, konseptual konsep dan aktual aplikasi Pak. aktivitas pertama, aktivitas, refleksi, konsep dan kemudian aplikasi. refleksi, kemudian konseptualisasi dan aplikasi. Ya itu nanti kita jelaskan semua saya di slide itu. Jadi ditambah dengan sedikit terkait dengan materinya yang ada di PPT yang kami bagikan di Bantayang. Ya, itu saja, istilahnya pokoknya buat saja. Nanti kan Bu Hera nanti akan lihat, oh ini yang kurang, tambahkan ke ininya. Jadi nanti kan Bu Hera nanti mau lihat mungkin hasil laporan oh ini masukkan ke ini, tambahkan ke ini, bagus ini kalau kita perlihatkan pada saat kita berbagi praktik baik. Ya, seperti itu gitu. Ya. Intinya Pak Ali kan tadi Pak Sam sudah kasih clue-nya. Nah, berarti Pak Sam kan sudah praktik baik. Ya, calling saja Pak Sam juga, Ibu yang dari baru juga kan selesai. Jadi saling kolaborasi dalam artian bukan berarti mengcopy paste, tapi teman-teman kembangkan sesuai dengan hasil kegiatan di satuan pendidikan masing-masing. Pasti karakteristik siswa kan berbeda. Tapi boleh gambarkan ke teman-teman seperti itu. Jadi Pak Samsul tidak usah sampaikan ke Bu Hera bahwa sudah dilaksanakan praktik baiknya. Iya. Siap. Karena begini Pak Sam dan Bapak Ibu, ini informasi saja ya, bahwa nanti berbagai praktik baik itu direkam full, nanti akan diupload di LMS, karena ada bagian upload di situ Pak Adi yang untuk kegiatannya nanti ada. Jadi gimana ya? Iya, kalau saya tidak salah Pak Adi, ada dokumentasi modelnya seperti itu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu tetap ya nanti calling, persiapkan misalnya ini atau begini bagusnya Bapak Ibu, buatkan jadwal nanti pada saat kegiatan implementasi atau berbagi praktik baik Bapak Ibu. Jadi ada jadwalnya, bisa share di grup Bapak Ibu biar terkawal informasinya Bapak Ibu ya. Misalnya Bu Antis di SMA di Sinjainya, di sekolahnya itu kami hari Jumat misalnya, yang lain hari Kamis, yang lain hari ini, supaya terpantau ceritanya, kami juga lihat sudah laksanakan begitu kan, sebagai penguatan untuk Bapak Ibu nanti setelah pendampingan kan berbagi praktik baik, sehingga kita bisa itu lihat. Begitu mungkin Pak Irsan ya. Di sini di LMS ada petunjuknya bentuk praktik baik yang akan dikirim dalam bentuk laporan, file atau video di YouTube. Itu bentuk laporan ya Bapak Ibu ketik dokumen, kemudian upload dokumen, pilih file yang akan dikirim. Bentuk videonya tuliskan link YouTube dalam di kolom pesan. Jadi kan sebenarnya Pak Ali bisa kan Bapak Ibu sudah punya slide bahan tayang, itu jadi dokumen untuk ini. Nah, nanti kan ada video juga dilampirkan, bisa video pelaksanaannya bahwa sudah dilaksanakan implementasi untuk berbagi praktik baik. Jadi Bapak Ibu diperhatikan di petunjuknya di setiap tugas.
Ada yang menarik Pak, yang Ya. kita kirim itu link petunjuk fasil. Saya jujur itu yang saya buka. Jadi apa yang diucapkan, apa Oh, iya Pak. Panduan Pak namanya. Ya, Panduan Pak. Panduan Fasnas. Pak. Ya Iya. jujur saya buka itu yang dikirim itu di grup. Iya. Ini ada panduannya satu-satu. Iya. Jadi Sebenarnya itu Fasnas tidak semua dapat itu. Pak Irsan Alapda dapat dari Bandung ya Pak Irsan. Saya dapat 2 dari Jawa Barat sama Papua. Jadi kebetulan ini tidak di sembarang Pak untuk dapat Fasnas Makassar, Fasnas Sulsel itu dan semua pegang Pak. Hanya saya dengan Pak Ali kayaknya yang dengan beberapa yang Makassar. ini saya tidak bagi juga ini ke yang lain ini yang tidak satu kelas. Oh, Saya iya. baca-baca. Ini yang bagus ini saya Iya. pura-pura chat. Apa ini maksud? Oh enak, itu yang enak Pak. Iya Pak, dibagi semua. Apa yang mau diucapkan juga Iya. luar biasa. Iya. Jadi Jadi mungkin belum sempat buka, jadi betul. bisa dibuka itu sebelahnya yang link yang dikirim itu lengkap sekali. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas Siap. kirimannya. Oh iya, yang kedua Bapak Ibu izin kan ini nanti kan teman-teman bagi praktik baik dengan guru di kesatuan pendidikan. Saya itu izin kemarin share pasamnya yang buku itu apa lembar kerja pasamnya. Itu Bapak Ibu boleh pakai media itu boleh dipakai untuk di share ke Iya. teman-teman. Kerja. Iya kerjanya supaya jelas mereka dapat informasinya Bapak Ibu. Minimal lembarannya saja jurus mana yang dipakai. Jangan semua. Jangan semua. Iya, saya print kemarin itu semua untuk guru-guru. Banyak Itu sekali pasang sudah halaman. printed. Iya ya, Bapak Ibu media-media itu dipakai. Iya. Seperti itu mungkin. Filenya nanti saya kirim ya di grup ya. Sebentar. Ada lengkap tinggal print karena dia dalam bentuk Word pasamnya kalau saya tidak salah ya bukan PDF kemarin. Iya, iya. Iya, saya sudah Langsung Wordkan. saya print itu hari bagus semua lembarannya, memang hanya butuh satu rimi kesiapan kertas. Oh iya. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Tadi ada yang raise hand tuh Ibu siapa? Harmila. Harmila ini Sinjaya kalau saya tidak salah ya bukan? Baru Pak. Apa? Wajo. Oh iya, sorry saya lupa. Baru. Baru. Ini yang sudah praktik baik. Silakan, Bu. Bisa dibagi ke kami untuk praktik baiknya. Begini Pak, kami dapat informasi bahwa SMA 5 yang akan mendapatkan pendampingan Pasnas Ya, SMA 5 baru. SMA 5 baru. SMA 1, apakah ikut juga bergabung di sana atau hanya sebagai Oh iya ya, paling mungkin. Ini Bu Harmila. atau bagaimana Pak? Izin Bu Harmila. Kan ini kan mohon maaf Bu Harmila kan sudah berbagi praktik baik dengan teman-teman di satuan pendidikan. Untuk saat ini Bapak Ibu pendampingan itu kan belum ada data yang di-share oleh BBGTK ke Fasnas masing-masing daerah. Jadi kalau misalnya nanti sudah di-share datanya, nanti akan dihubungi oleh Fasnas ke Fasda. Jadi teman-teman yang dapat titik itu, maka misalnya di SMA 5 baru itu titiknya, maka Ibu Harmila karena SMA 1, Ibu dapat titiknya di SMA 5, maka Ibu harus ikut bergabung di SMA 5 untuk kegiatan pendampingan nanti. Gitu. Begitu Pak. Iya, sistemnya begitu. Sistem titik. Jadi dibagi 4 titik dalam satu Fasnas. Jadi 2 Fasnas berarti ada 8 titik. Jadi masing-masing punya 4 titik untuk Fasnas. Kalau Ibu dapat di contoh di SMA 5, berarti maka Ibu harus ke sana ke SMA 5. Ikut. Bawa laporannya, pelaksanaan kegiatannya Ibu semua dengan slide yang Ibu sudah pernah presentasikan, tapi jangan sampai kemudian sudah pernah presentasikan ini Bu bilang. Iya, begitu ya Bu ya. Karena itu kuncinya sih. Bu Harmila ya, Ibu Harmila. Baru Pak. Pasnasnya Iya Bu. Bu Harmila Pasnasnya nanti Pak Yusuf barangkali. Yusuf Pak. Oh Pak itu bukan. Oh, orang Pangkep kayaknya Pak ya, bukan? Yusuf Pangkep. Jangan sampai terlewatkan. Siapa namanya? Bu Harmila. Harmila aja. SMA 1 baru. SMA 1 Pak. Sudah ada informasi dari SMA 5. Oh, berarti cocok nih. Ya. Dia dapat katanya informasi. Titik kumpulnya di SMA 5 baru. Jangan sampai yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya, jangan sampai informasi sebelumnya Bu. Sebentar dicek. Harmila Dicek sama Pali dulu Bu. Harmila Ibu. Harmila Pali. Harmil
Harmila ada di siapa lagi Pasnasnya yang baru? Oh, ibu. Ya, kita titiknya Ibu belum tentukan ke Ibu Nur Aulia, tetapi kita bergabung di situ 3 sekolah, SMA Negeri 1 baru, SMK Negeri 3 baru, dan SMK Negeri 2 baru. Oh, berarti info lama itu tadi Pak Ali. Iya, yang tadi Ibu dengar tadi itu yang lama. Iya. Tunggu Mak Iya, Ibu. Jadi hanya satu titik di infonya sini di hanya SMA 5, Pak. Iya, lama Iya, itu kayaknya. info sebelumnya ini. Kemarin kami diberikan ke Pasnas untuk membagi, masing-masing kita bagi. Iya, Pak. Tapi ternyata Karena bongkar rancu itu, Ki, Pak karena Ali. saling tarik menarik Ki, Nah, bongkar Pasda, itu, Pak. terutama di Makassar. Di Makassar itu ada satu Pasda diperebutkan ke ditarik tiga Pasnas. Akhirnya rancu Ki. Makanya BPGTK kemarin atur ulang Ki ini. Iya. Jadi intinya Pak Ali, Bu Harmila, intinya nanti Bu Harmila kalau jadwal pelaksanaan pendampingan kan tanggal 14 sampai 22. Nanti Ibu tinggal menyesuaikan saja. Kalau ada yang hubungi Ki berarti titik di situ. Karena begitu mekanismenya sekarang Bu. Untuk Fasnas akan menghubungi Fasda ketika menyampaikan, dan nanti suratnya dari BBGTK ada Bu terkait dengan nama-nama. Iya. Setiap sekolah. Tidak, iya suratnya secara umum, tapi nanti tinggal dicek saja Ibu di titik sekolah mana yang Ibu akan bergabung. Seperti yang Pak Ali bacakan tadi, mungkin data terbaru yang Pak Ali sampaikan itu, berarti insya Allah di situ di antara 3 sekolah itu, siapa tahu punyanya Ibu Apa tadi itu Pak? Paling SMK 1. SMA 1. SMA 1 baru, SMK Negeri 3 baru, SMK Negeri 2 baru. Ya itu Bu. Wah, ya jauh semua itu. Oh, Ya. jauh ke Jawa ini Bu. Iya, Pak. Pokoknya nanti Di dekatnya Parepare. Siapa yang dekat dengan kota, sekolah kota? SMK 1 tapi tidak ada SMK 1. Nama saya dari 3 sekolah ini yang berada di kota. Tidak ada SMA baru saja yang ada di kota situ. SMA baru ya kita. 2 di perbatasan Pangkep. SMA 3 di perbatasan Parepare. Oh, kemungkinan di sekolah Atta ini Bu, tempatkan. iya. Karena kami dalam 1 hari itu akan berkunjung ke 2 titik, makanya tidak boleh titiknya saling berjauhan karena kami pas Ada yang dekat Pak, SMA 6 berdekatan. Iya, karena kemarin BGTK tidak tahu Ki bahwa titik-titik sekolah yang mana yang saling berdekatan. Jadi Intinya kan Bu, bagi saya. iya, intinya kan begini Bapak Ibu ya, Bu izin Pak Ali. Teman-teman kan selama masih satu kabupaten aman Bu. Ya itu. Iya. Yang penting bukan lintas kabupaten. Yang justru Iya, Pak. Fasnasnya yang lintas kabupaten. Kalau selama masih di dalam baru, ya insya Allah akan diakomodir oleh BBGTK untuk memfasilitasi teman-teman di situ. Saya kira itu Pak Ali. Ya. Iya. Aman insya Allah, akan lurus-lurus saja ke bawah tuh. Iya. Iya. Baik. Begitu mungkin alurnya. Iya. Siap, terima kasih banyak Bu. Iya. Baik, tidak ada lagi Bapak Ibu Satu kita. hari juga kegiatannya. Iya. Oh, setelah Pak. Iya, dan seharian full juga Bu. Dan seharian full juga karena Dadakan jumpa nih. iya, Siapa tahu ada kegiatannya guru-guru. kita akan Bukan guru-guru Ibu, Bapak Pasnas yang berkumpul ini. iya, Oh, Pak. iya, Pasnas. Iya. Pasnas dengan Pasda. iya. Itu Pasnas dengan Pasda. Jadi kalau misalnya tiga Ki Fasda bertambah 1 Pasnas, 4 orang jadi nanti. Oh, begitu Pak. Oh, saya Iya. kira dikumpulkan guru-guru. Awalnya pemikiran beberapa Fasnas begitu, tapi ternyata Iya. tidak begitu Bu. Karena Nanti kita dia- kita kan nanti Bu ceritanya pendampingan dulu, nanti sudah pendampingan baru teman-teman berbagi ke teman-teman guru, itu lain lagi. Laksanakan Iya, sekolah itu silakan, masing-masing. silakan Bapak Ibu. Nah, Kira pendampingan. Ya, oke. tidaklah, karena kan ada sekolah eksternal tuh, jadi insya Allah Iya, Pak. fokusnya ke teman-teman berkumpul di satu titik saja untuk memudahkan sebenarnya, karena jumlah Fasda sekarang itu Makassar, Sulsel itu 600 Bu, 600 lebih. Jadi memang harus di model titik begitu, kalau tidak kasihan Fasnasnya nanti sebentar tidak pulang ke sekolah asal karena dia keliling kabupaten Bu. Kami berdua saya dikirim ke luar kota ini, luar daerah ini. Jadi aduh. Udah ke Bandung, Pak. Tidak Bu, baru sudah tidak muat kalau kami. Baru ada Pak. Justru yang dari baru digeser lagi ke Wajo tuh.
begitu Pak ya. Iya. Nah, Pemikiran saya Ah. itu satu Basnas saja, satu kabupaten, jadi Ah. kita kumpulnya di situ di 5. iya. Tidak, beda-beda Bu. Di 4 titik Bu dibikin. Ada 4 titik satu Fasnas. Jadi Fasnas yang jalan ke sekolah itu yang dituju. Iya. Siap Pak. Siap. Terima kasih Bu Harmila. Baik. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Jika tidak ada sekarang saya lihat sudah jam. Izin Oh, Pak. siap Ketua. Sedikit. Oh, siapa? Ya, Pak Amir. boleh. Siap, laksanakan. Tapi Pak, Yes. kemarin pernah sampaikan Pak Ketua Pak Samsul Waduh. mengenai izin ke dinas, tidak ada sih Pak, atau penyampaian. Oh iya Pak Alian. Ya, karena saya ini belum Pak, ini melapor ke dinasku Pak. Nanti kami cari, karena pernah kan waktu kemarin, waktu Zoom terakhir itu Pak Rizani itu Iya. kan Bu Hera sampaikan apakah pas data sudah melapor ke dinas. Iya. Nanti kita coba cari tahu dulu istilahnya melapornya itu tujuannya untuk apa. Iya, betul. Karena kami juga tidak memahami itu sebenarnya lebih lanjut mereka berkegiatan ini. Nanti kan kita berkegiatan ini kan mungkin tidak melibatkan dinas. Iya. Jadi kalau misalnya ada informasi terkait dengan itu nanti kami informasikan secepatnya di grup. Siap. Jadi itu intinya Pasnas akan berkunjung di antara rentang waktu 14 sampai tanggal 22. Iya. Ya, kalau mungkin kalau SMA kan libur Bapak Ibu deh. Kalau SMP ada yang sekolah, ada yang libur di hari Sabtu. Maksud saya di hari Sabtu Bapak Ibu. Untuk SMA. Berkunjungnya tuh Pak. Tidak juga Ibu. Kalau Tergantung. misalnya pasdanya misalnya Eva Fajar ini ada teman di pasar, dia dapatnya di bawah, dan SMP dia dapat, rata-rata SMP kan dua masih sekolah hari Sabtu, jadi kemudian dia bukan di sekolahnya. Nanti mereka yang mengatur Ibu, kemungkinan itu dalam waktu dekat ini kalau misalnya Ibu BGTK sudah merilis pembagian ini Pasnas, nanti kemungkinan akan ada mereka Izin masih Pak, izin memperjelas tapi Siap, Pak. silakan. Tapi ini karena saya potong ini supaya lebih mungkin kalau misalnya ada suratnya Pak tuh untuk kunjungan atau pendampingan ke Sinjai misalnya atau ke kabupaten, Ya. mungkin bisa ditembuskan ke Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Wilayah 5 kalau saya tanpa Samsul, karena kami kemarin tidak tahu ini benar atau tidak, Pak Kepse menyampaikan bahwa kan kemarin dinas provinsi saja itu anunya, mungkin mereka di wilayah 5 tidak tahu, bilang ada pesan bahwa kalau ada kegiatan minimal disampaikan juga ke dinas wilayah tak, karena kami di dinas provinsi kan wilayah 1 sampai wilayah berapa itu 9. Iya. Saya kalau bisa ada penyampaian atau tembusan saja mengenai pendampingan ini. Baik. Tapi Iya. nanti coba dikomunikasikan di grup Pasnas Pak Irsan. Iya, siap Pak Ali. Ya. Baik. Nanti cari tahu dulu Pak Imar. Siap. Yang jelas kalau ada informasi-informasi terkait dengan itu kami langsung share ke grup. Iya. Baik. Terima kasih. Cukup mungkin Bapak Ibu ya. Ya, sebelum ditutup Pak Irsan mungkin bisa terkait dengan refleksinya 1-2 orang atau mungkin apakah ada dilaksanakan semua 2 jurus kah atau mungkin ada yang belum atau bagaimana kah? Kalau ada yang terkendala boleh mungkin disampaikan. Saya ada di WA Pak sama ada siapa Ibu, saya lupa kemarin. Itu beliau WA saya untuk bisa tidak saya kirim ini, saya bilang silakan Bu dikirim karena katanya beliau masih baru habis sakit Pak Ali. Ya saya bilang tidak apa-apa, durasi waktunya masih bisa untuk Bapak Ibu ini sembari kita untuk memeriksa untuk teman-teman yang sudah mengupload. Nah, baik Bapak Ibu, kami persilakan beberapa menit ke depan untuk ada yang mau berbagi terkait dengan pelaksanaan kegiatan OJL 1 dan 2 kemarin. Ya, mungkin sedikit berbagilah untuk refleksinya kita hari ini. Silakan. Tadi sebenarnya sudah berbagi juga Pak Pardi sudah berbagi, Pak Ibu Anti, Pak Sam dan seterusnya ya. Ibu Harmida juga. Ini juga Pak Irsan. Ya. Dengan dan 8 yang belum ditemukan. Kenapa? Saya di laporan. Ya. Ya, mana?
Kalau di Fasda di Desta ada kan di situ. Apa tuh Pak? Upload laporan. Di mana Pak? Suara hilang. Untuk mengupload laporan dokumentasi. Dokumentasi apa itu Pak Ali? Laporannya ini kan mereka buat laporan. Iya. Terus laporannya diupload di mana ini belum saya temukan. Oh, baik. Itu kan laporan itu kan Pak diunggah juga. Diunggah. Semua di upload di unggahan. Bagian mana Bagian unggah. diunggah di berbagi praktik baik? Tidak ada laporan untuk OJL itu kan diunggah di ada unggahan, tapi kalau praktik baik lain lagi Pak. Dia ada di dalam situ di dalam praktik baik. Betul Pak. Iya. Lain OJL, lain praktek baik. Dari Iya, LMS Pak. bagian bawah itu Bagian praktek bawah baik. dia. Iya. Beda tempatnya. Maksud saya itu yang laporan yang dibuat Iya. pas. Ini nanti laporan apa OJL 1, OJL 2 Pak yang sudah dilaksanakan? Iya. Bukan. Laporan wajah 1 2. Iya, dilaksanakan tetap diunggah di bagian unggahan saja Pak, dia sendiri. Jadi sama dengan itu kemarin Pak di unggahannya. Kan pelaporan kan dimasukkan di dalam situ semua. Berarti harus terpisah. Saran saya kan begini, kan dia buat kan ada dua pelaksanaan kegiatan. Jadi 2 jurus yang dipakai, maka laporannya sebenarnya bisa satu langsung di-upload saja bersamaan. Tapi kalau kita buka di jurus 1 sampai 7, masing-masing jurus kan punya, kita mau unggah, buka dulu jurusnya tuh baru masuk di dalam situ upload. Iya. Ya, kalau mengunggah itu hilang semua itu harus hilang sih. Yang mana yang hilang Pak? Kalau dia mengunggah tambahan file biasa hilang semua gitu sebelumnya. Oh nanti coba. Jadi harus diunggah ulang semua lah. Iya. Berarti kalau itu Bapak Ibu nanti tidak apa-apa yang sudah diupload ya, anggaplah saja kita sudah cek Pak Ali itu. Nanti kalau misalnya yang belakangan sambil kita koordinasi ke siapa namanya Pak Wildan siapa? Yang ini, yang dari BBGTK admin. Nanti coba komunikasi kenapa bisa hilang itu datanya teman-teman Fasda kalau diupload ulang. Ya, teman-teman. Jadi silakan dibuat dulu laporannya, mekanisme laporannya seperti apa, nanti coba sebentar saya dengan Pak Ali komunikasi baru kami share ke teman-teman. Baik, saya kira itu Pak Ali. Iya. Bapak Ibu cukup ya? Kita dokumentasi dulu. Oh iya, kalau sudah tidak ada, saya izin diaktifkan dulu kameranya biar kita coba share screen. Iya, bukan share screen, ambil gambarnya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu silakan. Saya Ibu Titin, mohon izin Ibu Titin, apa Wajo ya? Oh Bulukumba di. Oh, baik, siap. Oke, kita ini share screen dulu ya. Ya di stang, oke liburan istang ya. Apa? Hari di pinggir pantai Pak Iksan. Baik. Pak Iksan. 1, 2. Katanya Pak Iksan sama paling muda yang kesini ya, dibawa kesini. Oke, baik, terima kasih. Kita kata sapinya dia. Iya. Oke, Bapak Ibu. Kemarin perkembangan sapi nih. Siap. Di kandang sapi. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, saya ulangnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Insya Allah kita semangat untuk melaksanakan kegiatannya di persiapan untuk pendampingan ya dengan teman-teman Fasnas. Ya. Baik, sekali lagi silakan Bapak Ibu. Komunikasi di WA grup. Ya, boleh silakan Bapak Ibu di Di grup. grup supaya kalau ada yang bertanya kami jawab di situ, yang lain juga bisa nyimak ya. Iya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu ya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali dan insya Allah siapkan 14 sampai 22 ya. Siapkan. Baik, terima kasih. Jadwalnya Fasnas yang tentukan untuk kunjungan Pak, Bu. Ya, saya kira itu Pak Sam, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.